Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Widya Santoso, NPM 1903050121. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Pembelajaran Berbasis Edutainment. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian edutainment. Edutainment berasal dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Education yang berarti pendidikan dan entertainment yang berarti hiburan. Jadi, pengertian dari edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung menyenangkan. Selanjutnya, prinsip dasar edutainment. Prinsip dasar edutainment bermula dari adanya asumsi bahwa pembelajaran yang selama ini berlangsung di sekolah maupun masyarakat sudah tidak mencerminkan lagi sebagai bentuk pendidikan, akan tetapi lebih terkesan menakutkan, mencemaskan, dan membuat anak tidak senang, serta merasa bosan dan menjenuhkan, sehingga konsep edutainment ini berupaya untuk menciptakan suatu pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya ada teori belajar berbasis edutainment. Yang pertama, teori belajar kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Yang kedua ada teori otak triun. Konsep ini yang dicetuskan oleh Paul MacLean ini memberikan pemahaman terkait cara kerja ketiga bagian otak manusia yang berfungsi dengan baik. Jadi memang penting sekali untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan agar kerja otak kita dapat berfungsi dengan maksimal. Sehingga ketika otak berfungsi dengan maksimal mampu menjadikan peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga ada teori kecerdasan majemuk. Teori ini menjelaskan bahwa kemajemukan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap siswa karena tidak menutup kemungkinan bahwa setiap siswa memiliki multi-talent dan multiple intelligence meskipun dengan catatan tidak semua memiliki derajat kecerdasan dan talenta yang sama dan beragam. Lalu, ada bentuk terapan edutainment. Yang pertama ada humanizing the classroom, yang kedua ada active learning, yang ketiga ada the accelerated learning, yang keempat ada quantum learning, dan yang kelima ada quantum teaching. Yang pertama akan kita bahas adalah humanizing the classroom. Humanizing the classroom ini atau memanusiakan manusia di kelas. Jadi proses membimbing yang mengembangkan dan juga mengarahkan potensi dasar manusia yang dilakukan oleh pendidik, baik jasmani maupun rohani secara seimbang dan menghormati nilai-nilai humanistik yang lain. Jadi, humanizing the classroom ini dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik fokusnya. Lalu dari model humanizing the classroom ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama, peserta didik menjadi lebih giat belajar bila harga dirinya dikembangkan sepenuhnya. Yang kedua, peserta didik yang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan merasa bertanggung jawab atas keberhasilannya. Yang ketiga, hasil belajar akan meningkat. Dan yang keempat, pendidik menjadi fasilitator untuk menyediakan bagaimana pendidik harus dapat menyampaikan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Lalu ada kekurangan model dari humanizing the classroom. Yang pertama, peserta didik kurang mengenali potensi diri. Yang kedua, peserta didik kurang mampu memahami perilaku mereka sendiri. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan sudah paling baik. Yang ketiga, lebih bersifat abstrak. Jadi, hanya mempertimbangkan apakah dan bagaimanakah ide-ide berhubungan dengan pengalaman peserta didik, tetapi tidak berdasarkan bagaimana makna perilaku berasal. Dan yang keempat, bila perilaku peserta didik dibiarkan bebas, tanpa ada kontrol, dikhawatirkan peserta didik yang nakal akan semakin parah nakalnya. Lalu yang kedua ada bentuk
active learning. Active yaitu aktif dan learning pembelajaran. Jadi active learning adalah pembelajaran aktif. Active learning adalah pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk mengalami sendiri, untuk berlatih, untuk berkegiatan, sehingga baik dengan daya pikir, emosional, dan keterampilannya, mereka mampu belajar dan berlatih secara aktif. Active learning ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif, karena di dalam active learning ini tentunya siswa dituntut untuk dapat mendengarkan pelajaran secara aktif, berpikir kritis, dan juga siswa boleh untuk mencatat apa saja yang diajarkan oleh pendidik sehingga pada pembelajaran selanjutnya peserta didik mampu menanyakan kembali apabila belum paham. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pelajaran. Bentuk yang ketiga ada the accelerated learning. Artinya yaitu pemercepatan pembelajaran. Jadi, pendekatan belajar ini yang paling maju digunakan pada masa sekarang dan mempunyai banyak manfaat. Accelerated learning didasarkan pada penelitian mutakhir mengenai otak dan belajar. Salah satu contohnya ada SAFI. Jadi, SAFI ini pembelajaran tidak otomatis meningkatkan dengan menyuruh peserta didik untuk berdiri dan bergerak ke sana kemari saja. Akan tetapi, peserta didik dituntut untuk dapat menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indera dapat berpengaruh besar pada pembelajaran. Lalu bentuk keempat yaitu ada quantum learning. Quantum learning ini adalah metode pembelajaran yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajar. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan amba. Jadi, kekuatan amba ini pendidik harus bisa untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu untuk meningkatkan pembelajaran yang dia ikuti. Yang kedua ada penataan lingkungan belajar. Tentunya penataan lingkungan belajar ini harus disesuaikan dengan keadaan dari peserta didik dan juga kelas. Dan buatlah kelas sekondusif mungkin dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Jadi, pendidik harus bisa memupuk sikap juara kepada peserta didik yang mendapatkan juara di kelas, seperti memberikan penghargaan agar siswa atau peserta didik merasa diapresiasi dalam perjuangannya dalam belajar. Yang keempat ada membebaskan gaya belajar. Jadi guru atau pendidik tidak harus mengajarkan kepada siswa untuk belajar itu harus dari membaca buku saja, tetapi peserta didik boleh mencari literasi lain baik dari internet maupun yang lainnya. Yang kelima ada quantum teaching. Quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Dan quantum teaching ini juga menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum teaching ini berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Nah, yang terakhir ada karakteristik edutainment. Ada 4 hal yang menjadi karakteristik dari konsep edutainment meliputi berikut ini. Yang pertama, konsep edutainment adalah suatu rangkaian pendekatan dalam pembelajaran untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara proses mengajar dan proses belajar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, konsep dasar edutainment berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan.
Yang ketiga, konsep edutainment menawarkan suatu sistem pembelajaran yang dirancang dengan satu jalinan yang efisien, meliputi dari anak didik, guru atau pendidik, proses pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Dan yang terakhir, dalam konsep edutainment, proses dan aktivitas pembelajaran tidak lagi tampil dalam wajah yang menakutkan, tetapi dalam wujud yang humanis dan dalam interaktif edukatif ini akan membuahkan aktivitas belajar yang efektif, efisien, dan menjadi kunci utama suksesnya sebuah pembelajaran. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf.